Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, insya Allah pagi ini kita akan membahas bagaimana cara menangkal strategi setan. Sudah saya bahas tentang visi misi strategi makar, ya. Visinya memperbudak manusia. Misinya mengkondisikan manusia lupa kepada Allah. Lalu ada strategi-strategi makar. Yang sudah kita bahas ada berapa poin? 7 poin. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menangkalnya. Ya, bagaimana cara menangkalnya? Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, cara menangkalnya yang pertama kita selalu berlindung kepada Allah, ya. Berlindung dalam bentuk ta'awuz. Kalau ibu marah, ta'awuz. Ibu kesel, ta'awuz. Bapak gelisah, ta'awuz. Ada bisikan asa males datang ke MPI, ta'awuz. Ya. Ada saat bangun tidur jam 3, terus ada ide 5 menit deui ame seger, ta'awuz. Gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Ya. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menghadapi setan itu berlindung langsung kepada Allah. Karena Allah berkuasa membolak-balikan hati seseorang. Biasakan itu. Ta'awuz. Anda pikir ta'awuz itu cuma baca Quran? Enggak. Ya. Begitu jiwa kita tiba-tiba memberontak, auzubillah. Jiwa kita suudzon, ya. Kenapa ya Allah kok ngasih penyakit kayak gini? Auzubillah minasyaitonirrajim. Ta'awuz istighfar, ya. Di sini gitu ada protes-protes dengan takdir Allah. Kenapa ya aku teh punya orang tua kayak begini? Itu menggugat Allah lah. Hati-hati. Kenapa sih orang tua aku kayak begini? Anda menggugat karena Anda jadi anaknya si Fulan itu kan bukan pilihan kita. Ya. Anda jadi anaknya Bu Fatimah, anaknya Pak Ahmad, kan bukan pilihan Anda. Jadi kita kudu tahu sekiranya ada semacam yang boga indung teh gini, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kumaha kalau ngeboga salah kita juga gini, gimana ta? Ta'awud henteu? Ta'awud. Ari ke indung tidak ta'awud, ari kas bari ningalit salah kieu. Salah kita kieu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Suami Anda teh kieu, shadaqallahul azim. Gitu. Jadi pokoknya Pak, Bapak rudet ku istri ya, menggerutu ta'awuz Pak. Kade ulah nepi ka disiksa. Gitu. Dicekek ya kan, nepi ka lehernya itu. Pindah, dibanting, ulah. Nauzubillah, eta teh geus kasetanan. Ya kalau ada suami sampai ngebanting istri, mukul istri, padahal boleh jadi dia salah. Eta teh diperbudak. Nah itu sudah diperbudak. Begitu jangan nunggu ngabanting Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Geus dibanting ancur segala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan atuh. Jadi ta'awuz itu ketika serangan datang. Ta'awuz. Ya. Berlindung kepada Allah. Anda ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya saya bisa nerima. Gitu. Jadi kan Anda tahu setan mah suka membisikkan putus asa, membisikkan tazyin, takhwif, ya. Apa? Adawah gitu. Ibu di mall ujug-ujug geuleuh we ningali jelema teh. Ya kan? Ini baju juga gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Naon? Ujug-ujug Anda teh sebel sama orang itu, apa coba alasannya? Ya. Jadi kita ini kudu ta'awuz. Ya. Itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 200. Ya.
Al-A'raf ayat 200. Baik, kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Coba cermati baik-baik. Wa imma yanzaghannaka. Jika setan datang menggodamu, menggoda dengan marah, menggoda dengan gelisah, menggoda dengan suudzon, menggoda dengan rasa takut, ya. Pokoknya kalau setan menggodamu, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Maka berlindunglah kepada innahu sami'un alim. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi sekarang mah biasakan kalau ibu, bapak, saya, kita semua tahu makar-makar setan gitu ya. Segera menurut ayat ini, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, bila setan menggodamu. Dengan apa? Apa saja yang kemarin sudah dibahas. Ya. Nah, Anda yang tidak mendengarkan materi kemarin bisa lihat videonya yang minggu kemarin. Apa saja? Ada 7 ya yang membuat kita ini bisa menjadi korban dari godaan setan. Berlindung kepada Allah. Nah gitu. Nah jadi kalau sekarang ada keputusasaan ya. Karena kan setan tuh kadang bikin kita putus asa. Sebulan sakit sabar, 2 bulan sakit sabar, 3 bulan, setahun, udah 2 tahun teh ngomong gini, Neng doain mama pondok umur we. Kasihan kalian ngurus mama. Itu bisikan apa? Bisikan putus asa. Nah, itu bisikan putus. Bisikan putus asa itu merupakan strategi setan. Maka fasta'idz billah. Kalau ada muncul gitu, mama ta'awuz, yuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anda ge ta'awud. Insya Allah neng sabar ngurus mama. Sok mama nu sehat, damang. Kan orang maksud ibu Anda tuh kasihan kamu capek gitu loh. Tapi kan bisikan itu datangnya dari setan. Sok mama ta'awuz, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Ibu kalau marah sama anak ta'awuz ya gitu. Nah kalau marah mah bahkan ada tahapan lain udah ta'awud, berwudu, sholat gitu ya. Jadi jangan sini. Kadia sia Iwan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nepi kacoplok telinga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jangan begitu. Jadi ta'awud teh kudu gitu. Ibu kesal sama suami, auzubillahi minasyaitonir. Nah, tos reda baru ngomong ulah. Ayah ada yang mau dibicarakan sama mama. Duduk. Auzubillahi minasyaitonir. Ya. Suami ge kaget atuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan gitu. Awas ya. Jadi ta'awud teh kudu benar-benar diresapi, masuk dalam relung-relung hati kita, ta'awuz teh gitu ya. Yang kedua, tingkatkan iman dan tawakal ya. Tingkatkan iman dan jadi iman itu kan meningkat dengan ibadah ya, dengan doa. Nah itu sebenarnya meningkatkan iman dan tawakal. Jadi orang yang imannya kuat, ketawakalannya kokoh, itu udah gak bisa diperbudak oleh setan.
Nggak bisa. Dia itu lemah ngadepin orang-orang yang iman dan tawakal. Makanya kenapa Bapak rajin tahajud? Itu teh mengasah iman. Kenapa Bapak Ibu datang ke majelis taklim? Menambah iman gitu. Kenapa Anda baca Quran? Menambah iman. Jadi makin iman kita kokoh, ketawakalan kita kepada Allah makin kuat, setan itu makin lemah bertekuk lutut di depan kita. Coba buka surat An-Nahl ya. Surat ke-16. Ayat 99 100, 99 sampai dengan 100. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan awali kembali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. 'Alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzi hum bihi musyrikun. Shadaqallahul azim. Coba perhatikan, saya bilang kalau setan itu nggak punya daya kepada atau menghadapi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Sungguh setan tidak berpengaruh terhadap orang beriman dan kepada Tuhan. Jadi gini, kalau iman dan takwa kita tinggi, Anda disantet, dipelet, dukun level apapun nggak akan kena. Nggak akan kena. Gitu. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Pengaruh setan itu berlaku terhadap orang yang menjadikan pemimpin dan mempersekutukannya terhadap Allah. Jadi kalau kita menjadikan setan sebagai pemimpin maksudnya apa? Ditaati, diikuti. Kan pemimpin mah ditaati, diikuti. Kalau hidup kita itu selalu ngikutin bisikan-bisikan setan, ya, kemudian menyekutukan Allah, maka sangat pasti setan akan memperdaya dan bisa mengalahkan kita. Di sini ada yang sedang kena santet enggak Bapak-bapak? Enggak ada ya? Ada yang kena santet? Ada yang kena pelet ibu-ibu? Ayah duaan di tengah tah, kena pelet. Nah, saya beberapa kali pernah disangkanya saya teh punya ilmu luhung gitu tah. Luhung teh ilmu tinggi untuk menyembuhkan orang yang kena santet gitu ya. Yang nangis putra di mana? Ya. Bawa keluar tuh ini apa sih, bisi kasihan, bisi rudet ningali manusia-manusia. Teh bener Bu, sok bawa keluar ya. Nah, kasihan anaknya. Saya lagi cerita apa? Karena saya pernah nulis buku cara menelanjangi. Jadi udah guru besar, udah profesor di salah satu universitas ternama di Bandung ini. Jadi beliau ini sekolahnya di luar negeri, PhD-nya di luar negeri, sudah profesor. Sering sakit kepala, persis jam 12 malam tuh kepalanya sakitnya luar biasa. Kadang kata istrinya saking sakitnya seperti dia ngebentur-benturkan kepala, enggak sakit gitu. Canaklah ke dokter, diperiksa semua. Tapi di otaknya nggak ada masalah. Di CT scan segala macam. Ini kan kejadiannya 15 tahun yang lalu. Kedokteran mungkin nggak sehebat sekarang. Sampai untuk melakukan itu teh ke Singapura segala macam. Tapi dinyatakan nggak ada apa-apa. Tapi memang anehnya itu kerasanya ada jam tertentu. Jam 12 malam. Nah
akhirnya kan beliau nggak percaya lah sama perdukunan tuh, nggak percaya gitu. Tapi mungkin hari sakit-sakit ting mah ada. Ya. Saya adik iparna kakak cina. Terusnya cina ka Garut. Di Garut mah aya nu tiasa kakak teh cina. Eta teh jigana ku santet. Ka Singapura kan baik-baik saja. Dibawalah ka Garut. Terus ditempelin. Iya mah nu cerita istrinya ditempelin dengan daun kelor. Juga nama buat sakampung jeung Pak Engkon Garut teh. Jigana gitu. Oh terang. Kayak ku abdi pasian alamatna. Daun kelor tuh ditempel gini. Teman-teman, ini istri yang cerita. Ustadz cena, mata saya tidak bisa dibohongi. Di daun kelor teh nempel jarum yang udah hitam gitu. Kayak jarum yang sudah karahaan. You know what the meaning of karaha? Karat. Karaha. Karat. Set. Bu, bener tah setelah dibawa ke situ gak kerasa. 2 bulan teh sembuh. Tapi kerasa deh. Kerasa lagi ya kan gitu. Dibawa lagi. Tapi dukun yang di Garut teh jujur. Iya teh cana kalau iya teh santetnya dinaikin lagi dosisnya gitu loh. Ya, levelnya. Abdi mah teu kiat cenah. Terus we disarankeun ke salah satu kota di pulau di Jawa Tengah gitu, saya lupa namanya. Nah, pas mau dibawa ke sana, ketemulah dengan orang yang pernah baca buku saya, sama dosen di situ juga. Kang cenah ngobrolnya atuh cenah dengan Pak Aam, dia nulis buku ini. Nah, setan ge ku Pak Aam ditelanjangi. Jadi nyaris mau ke Jawa Tengah nggak jadi, ketemulah saya di Taman Citarum. Taman Citarum ngobrol, diskusi gitu loh. Saya bilang, Prof, nah saya bacakan ayatnya terus. Ini aja Prof, saran saya, Prof rajin baca Al-Quran, saum Senin Kemis, tahajud. Sebab menurut ayat ini makin iman kita kokoh, itu setan makin melemah gitu. Akhirnya beliau mau mengikuti. Dan apa yang terjadi? Nah ini istri yang cerita. Kalau mau sholat ya gini cenah. Mah, ya jarum cenah candakan mah. Jadi tiap mau tahajud ada jarum banyak gitu. Terus ku istrinya tuh gini. Mana ayah? Jadi di mata suami nama ada jarum, di mata istrinya mante. Sihir kan? Ya sihir. Terus we sholat. Nah, jadi we dengan rajin sholat, rajin tahajud, baca Quran terus ditingkatkan gitu ya. Itu pelan-pelan, ada sakit tapi pelan-pelan hilang-hilang. Sampai ada satu ketika beliau lagi sholat, itu seperti ada yang jatuh di internet langit tuh. Pruh kan gitu, kaget. Ya, langit-langit, pruh gitu kan. Tapi istrinya lagi tidur nggak terbangun apa-apa. Mah kamu dengar apa? Enggak dengar apa-apa. Nah sejak saat itulah beliau kalau mau sholat tuh udah nggak ada lagi si jarum-jarum itu. Nah dari mulai ketemu saya sampai jarum-jarum hilang itu butuh waktu sekitar 3 bulan. Saya bukan dukun Pak Ilham, awas, bukan dukun. Saya mah cuma saya ya karena beliau guru besar saya buka bareng Prof. Ini ayatnya Prof. Saya bilang ini. Akhirnya kami diskusi. Ya udah saya yakin yang ini. Gitu. Apa yang terjadi? Sembuh. Jadi bisi di sini ada yang kena santet, pelet. Nggak usah datang ke dukun Aam. Ya. Jangan datang ke dukun Aam. Cukup Anda tingkatkan iman dan takwa. Duha lakukan, saum Senin Kemis lakukan, tahajud. Apa sih kesolehan terukur Anda lakukan? Kalau Anda ada rezeki bersedekah, berinfak, berzakat. Sok pokoknya tingkat
meningkatkan iman dan ketawakalan kepada Allah. Ayatnya jelas, innahu laisa lahu sultan. Setan itu enggak punya daya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Gitu. Sebenarnya kalau diceritakan banyak kejadian-kejadian yang saya mah cuma bareng baca ayat ini sok gitu. Ya. Ada kejadian lagi. Dulu mah namanya IPTN. Sekarang mah PTDI. Iya kan? Nurtanio dulu mah kan IPTN. Jadi ada teteh-teteh kerjanya di IPTN. Dulu masih IPTN. Sekolah di luar negeri. Pintar. Cantik. Tapi tiap kali dia suka sama laki-laki, pasti laki-laki nanti cilaka. Ayo kecelakaan lah itulah. Itu teh dia rasakan sejak kuliah S1 di ITB, S1-nya di ITB, S2-nya di luar negeri. Saya teh jadi lama-lama kan saya menemukan pola. Tiap kali saya suka, ayo kecelakaan teh gitu. Nah terus dia itu merasa kalau mau tidur suka seperti ada yang tidur di sebelahnya. Kayak nemenin gitu loh. Kalau dia lagi duduk nonton TV, kumaha sih ada yang nemenin gitu loh. Ya. Duduk nemenin. Dia merasa itu gitu. Maka begitulah hikmah dari buku Menelanjangi Strategi Jin. Ketemu saya. Jadi akhirnya beliau tidak berani untuk membangun hubungan dengan laki-laki. Karena takut laki-laki itu celaka gitu. Nah, terus diskusi sama saya. Diskusi. Saya sarankan sederhana saja. Tingkatkan iman, takwa gitu-gitu. Nah, satu saat katanya sore-sore menjelang maghrib dia teh serasa. Anda pernah nggak nonton TV terus serasa tertidur gitu? TV kamana calang apa gitu? Pernah gitu? Eta mah bobo. Oh ya mah bobo. Eta mah kan TV nyala gitu. Gitu kan Anda ya. Nah saya ge mungkin begitu. Nah ini mah nggak tidur. Antara sadar dan tidak. Ngelenyap. Nah ngeliyep ya, keleyap. Seperti ada yang berdiri. Terus seperti berpamitan. Jadi pokoknya dia memahami, gak jelas ngomongnya, tapi dia menangkap orang itu, makhluk itu pamitan. Sejak saat itulah dia merasa kalau tidur gak ada yang nemenin, kalau duduk. Nah beranilah dia kemudian membangun hubungan. Akhirnya menikah. Dan seterusnya sederhana, dia meningkatkan iman dan takwa saja. Makanya saya bilang, kalau di sini ada yang sedang disantet, dipelet, atau teman-temannya ada yang begitu, nggak usah datang ke dukun Aam. Cukup? Nanti akan saya bacakan, akan saya sampaikan poin lain bahwa bacaan Quran tuh membuat setan tuh merasa nggak nyaman gitu, ya. Maka kalau Anda baca Quran terus suami menghindar, kan ayahnya Anda teh maca Quran, suami teh kali tiap maca Quran dia menghindar. Ya. Tapi ente jeritan panas ente, ngan dia teh ujuk-ujuk ngaleos tak kan gitu, ya. Nya eta teh tanda-tanda. Nah, jadi yang kedua teh apa tadi? Nah, yang ketiga rajin membaca Quran biar nyambung. Rajin baca Quran, ya. Jadi setan itu ternyata nggak suka dengan bacaan Quran. Makanya
ahli hikmah mengatakan, kalau Anda termasuk yang malas baca Quran, mungkin di tubuh Anda aya setan. Ya. Naon naringali ka dieu teh. Jadi kieu lamun misalnya aya teh sih di dia nu mau maca Quran teh hoream teh. Tah eta teh setan teh sedang deket. Anda teh kudu lawan. Jadi kalau mau maca Quran teh males, ngantuk ya. Bawaannya teh hoream we gitu kan? Gitu. Kalau denger tilawah apa namanya murotal gitu. Ya salah liriknya. Mama eta pareman murotalnya. Tah eta teh. Nah, hati-hati. Jadi setan itu paling gak suka kalau ada bacaan Quran. Makanya kalau di rumah banyak yang aneh-anehnya, ujug-ujug pantau nutup ya gitu. Tiba-tiba TV nyala gitu. Banyak baca Quran. Lama-lama dia gak betah. Gini deh, contoh sederhana. Saya gak pernah mabok ya. Naik angkot, terus naik angkotnya nu marabok. Saya betah nggak? Mungkin belum nyampe ke Dayakolot saya udah turun. Turun kajian mayar 2 kali orangnya. Nah, kayak naik deh. Kenapa? Betah. Bu, ternyata setan itu paling nggak betah kalau denger baca Quran. Makanya bapak-bapak kalau Anda rajin baca Quran terus tiap Anda baca Quran istri teh ngaleos ka mana we. Aya we alasan teh senam lah, balanja lah, ya kan gitu, sasapu lah. Tiap Anda baca Quran, nya cirian we. Berarti sok we simpulkan sendiri. Ya. Nah, jadi ternyata bacaan Quran itu jangan dianggap sepele. Karena itulah di surat An-Nahl ayat 98-nya, An-Nahl 98. Ustadz Ihsan. Yuk kita awali kembali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, Anda bisa lihat begitu jelas kalau baca Quran kamu ta'awuz. Karena setan akan menghalangi kita dari baca Quran. Ya setan tuh ngalangin. Karena kalau Anda rajin baca Quran, saya rajin baca Quran, kita tuh jadi punya power gitu, punya kekuatan. Jadi bacaan Quran itu men-charge diri kita. Karena itu setiap kali saya bahas sesuatu, suka minta didampingi oleh yang mahir baca Quran. Ya, supaya sering dibacakan gitu. Nah jadi kenapa Quran ini disuruh dibaca dan spesifik bila kamu baca Quran berlindung karena setan akan berusaha menjauhkan kita dari Al-Quran. Karenanya di pengajian percikan iman tuh Al-Quran diulangi gitu. Minimal saminggu sekali Anda dibersihkan, dirukyah di dia tah. Kan Anda matara maca Quran di luar masjidnya. Aya beberapa ada dia mah maca Quran teh ketika MPI dah di luar eta mah nggak pernah baca Quran, dibersihan di dia saudara-saudara gitu. Ya memang ibu-ibu mangan ieu kan cari cing we eta, bapak-bapak mah cari cing we. Aya bapak-bapak di dia di Senin sampai Sabtu nggak baca. Aya daerah iya gitu. Matak Quran teh suka ayo sebelumnya kita latih baca Quran. Ketika saya mengutip ayat dibacakan Al-Quran. Ketika break baca Al-Quran. Minimal ya saminggu sekali lah Pak dibersihan. Nu narapel sing sarupaning sesetanan teh dibersihan.
kan gitu ya. Sing sarua paning sesetanan kan gitu. Dibersihan kan gitu ya. Baca Quran. Nah, Bu, ini agak sedikit bukan menyimpang, keluar sedikit ya. Tapi saya ingin menunjukkan kalau orang berbuat dosa karena apa? Orang berbuat dosa salah satunya karena apa? Ya, visi misi diperbudak. Ayo sok jadi rada karareheul teh. Kan sudah saya jelaskan visi misi. Visinya memperbudak, misinya mengkondisikan manusia lupa. Jadi kalau saya berbuat dosa, berarti saya diperbudak. Saya bertobat. Anda tahu nggak? Supaya dosa itu tidak diulang, ternyata disuruh untuk baca Quran. Saya bertobat nih, ya, saya bertobat. Peluang mengulang lagi ada nggak? Besar. Kenapa? Karena setan masuk lagi kan. Sekarang saya tobat. Setan asup deui diulangi deui. Tobat deui, setan asup deui diulangi deui. Benar nggak sih? Iya. Paham gitu maksud saya? Nah, ternyata ketika Allah berfirman tentang pertobatan, supaya dosa itu tidak diulangi, Allah mengarahkan agar kita ini membaca Al-Quran. Sok buka, ya, buka. Az-Zumar. Surat ke-39. Nah, surat ke-39 ya. Nah, sebelum dibacakan karena panjang saya cerita dulu. Di ayat 53, buka 53. Sudah. Nah, Anda dengerin aja nanti di rumah dibacana kayak sokurudet. Nah, jadi di ayat Az-Zumar 53 itu cerita bahwa kita ini jangan putus asa dari ampunan Allah sekiranya kita terjerumus dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hambaku yang pernah terjerumus dosa, saya terjerumus dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha. Jadi ayat 53 itu cerita kamu jangan putus asa dari ampunan Allah sekiranya kamu terjerumus dosa. Betul? Nah, ayat berikutnya, ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum. Kembali kamu kepada Tuhanmu. Ya, wa aslimu lahu, berserah diri. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Sok cepat balik ke jalan Tuhan. Berserah diri kepadanya sebelum azab itu datang kepadamu. Jadi kalau orang bergelimang dosa, duh salah aku berbuat dosa, sok tobat. Cepat balik ke jalan Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Yang dimaksud azab di sini, kamu sedang berbuat dosa, mati datang. Nah, itu kan jadi azab. Pak, Bu, kalau kita ditakdirkan pulang ngaji, sedang ngaji meninggal, itu pintu syahid. Benar nggak sih? Ya misalnya ada di antara kita di sini sedang ngaji terus wafat, pintu syahid, pintu kesyahidan. Anda pulang dari sini meninggal di jalan, pintu kesyahidan. Bapak lagi cari nafkah, meninggal, pintu kesyahidan. Tapi kalau orang sedang berbuat dosa mati, itu azab. Paham maksud saya? Makanya di sini wa anibu ila rabbikum ayat 54-nya. Kembali kamu ke jalan Tuhanmu wa aslimu lahu. Berserah diri kepadanya. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Sebelum azab datang dan kamu tidak ditolong. Jadi jangan sampai kamu mati dalam keadaan kamu sedang bergelimang dengan dosa. Jangan sampai. Nah, baru Ustadz Ihsan boleh ayat 55-nya. Iya, Masya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat 55-nya Quran surat Az-Zumar ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita awali kembali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sadaqallahul adzim. Ya, saya ingatkan lagi. Di ayat 53 kita disuruh tobat kalau bergelimang dosa. Ayat 54 sok balik ke jalan Tuhan. Nah itu teh untuk kembali ke jalan Allah tuh butuh energi. Sebab kita kadang-kadang terjerumus lagi, betul gak sih? Nah ayat yang ini, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikuti sebaik-baik yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa sebaik-baik yang Tuhan turunkan? Al-Quran. Makanya saya bilang setan itu akan jauh dari orang-orang yang rajin baca Quran, rajin menelaah Al-Quran, gitu. Ya. Makanya seminggu sekali paling tidak kita kumpul dibacakan ayat Quran supaya kita punya energi. Minimal mengulangi dosanya teh jangan Senin, Rebo atuh kan gitu. Senin Salasa mah aya energi kene. Nah nanti sering lagi kita mengulangi nanti Kemis kan gitu. Lama-lama Jumat, lama-lama mah saminggu teh diselamatkan ku MPI. Aya energi diselamatkan lagi. Makanya teman-teman paksakan ya. Allahumma paksakan. Ya Allah, paksakan kita datang ke sini. Cenah saya mah di YouTube juga bisa. Kecuali kalau Anda benar-benar tidak bisa menjangkau ke sini, lagi sakit atau benar-benar jauh, YouTube oke. Tapi duduk seperti ini tuh, ya. Hafaz alaihimul malaikah, malaikat hadir dan menaungi majelis itu. Belum lagi dibacakan Al-Quran. Jadi paling tidak kita tuh punya energi gitu loh. Ya, saya bilang mungkin pertama kali ke sini bisa menahan dosa dengan 2 hari. Si baterai nanti cuma cukup 2 hari. Nggak kita bicaranya. Lama-lama kadio deui dicas deui kan dibacakan ayat Quran. Oh jadi 3 hari kuatnya. Alhamdulillah lama-lama saminggu kuat ya kan. Minggu dicas lagi, saminggu dicas lagi. Pernah teh datang atuh Senin teh keuna deui jatuh. Nah gitu ya. Lowbat kan gitu. Nah jadi ayat ini eksplisit. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan. Sebelum azab itu datang secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Azab di sini teman-teman, saya bilang tadi, kalau kita sedang berbuat maksiat lalu kematian menjemput, itu jadi azab. Tapi kalau kematian mendadak itu kita sedang ibadah, itu jadi pintu kesyahidan. Ya, paham Bu? Sekarang begini, ada orang yang meninggal karena tsunami di pantai. Ya, itu azab atau pintu kesyahidan? Nah, ada yang datang ke sana bawa istri, bawa anak, membahagiakan istri dan anak di pantai, ya, kena tsunami, meninggal semuanya. Itu pintu kesyahidan. Tapi ayah didinya teh nu keur bobogohan, ya, Ita jeung Agus, kieu we di pinggir pantai, ya, kesininya ke mana? Pinggangnya. Saha? Ita jeung Agus. Dia apa? Pacaran, bobogohan. Ya, kalindes tuku tsunami, azab. Tapi suami istri, ya, suami istri mah jarang kikian pacepang-cepang we lah eta ge untung pacepang-cepang. Ya kan? Da suami istri mah di pantai jarang yo kadio yo jarang. Suami istri mah kieu we, salakina kieu.
istri anak ya gitu ya. Ari suami istri biasanya gitu matak bisa kabaca suami istri ya. Nah ya bobogohan ya. Di mall ya Pak, nu bobogohan mah atuh kieu pacepong-cepong. Suami istri mah sok mama ti heula tuh. Nyengke panggil di lantai 3. Gitu. Iya tah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Anda ada yang bilang gini, beda pengalaman si Pak Am. Ta'awuz, Anda ta'awuz. Nah, karena sudah suudon. Jadi teman-teman sekalian, ternyata ya, di ayat ini dikatakan begitu eksplisit. Wattabi'u, ikuti sebaik-baik yang Tuhan turunkan kepadamu sebelum datang azab secara mendadak. Jadi jangan sampai na'udzubillah tsumma na'udzubillah, azab itu, kematian itu datang saat kita berbuat maksiat. Semoga kematian datang itu saat kita ibadah. Saat kita ibadah, terserah ibadahnya bentuknya macam apa. Bisa sedang cari nafkah, ada yang meninggal. Bisa juga ada yang sedang sholat, sedang baca Quran. Ada juga yang sedang sakit, tapi dia sabar. Teman-teman kalau Anda sakit, sing sabar, tabah. Mun maut, tapi pintu kesyahidannya lewat sakit. Ya kan? Iya, orang sakit. Dia tabah, terima, sabar. Seluruh rasa sakitnya benar-benar dia terima sebagai penggugur dosa. Terus meninggal, itu pintu kesyahidan. Gitu. Ya. Nah, kabayang tuh ada yang lagi dengar baca Quran, dengar tilawah, meninggal. Tapi ada juga yang sedang nonton drama Korea. Umahata. Nyasok ya hitung-hitung ku Anda. Bisa. Nah, jadi saya ingin cerita, poin pertama tadi apa? Berlindung kepada Allah. Yang kedua? Ketiga? Yang keempat, jauhi perangkap setan. Jauhi perangkap kurung buka, langkah-langkah kurung tutup setan. Jauhi perangkap. Perangkap tuh langkah-langkah setan. Perangkapnya. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 208. Iya baik Ustadz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yuk yang sudah ketemu atau yang belum dibuka Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 208 ya. Sudah Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Baik kita akan awali kembali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Nah ibu bapak perhatikan, hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, semampu kamu total. Jangan sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Lalu ada peringatan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti perangkap-perangkapnya, tipuan-tipuannya, cepat waspada. Kalau kita lagi tidak sedang melakukan sesuatu yang penting, datang waktu sholat, cepat sholat, jangan gini, nanti deh sebentar lagi. Tak udah perangkap setan. Ya. Datang waktu sholat, ibu-ibu segera sholat. Ya. Kalau misalnya, aduh saya salah ke anak, cepat minta maaf ke anak. Jangan, nanti aja, jangan. Ya. Ibu kalau merasa bersalah ke suami, ibu teh ngomel-ngomel, padahal ibu baru nyadar, aduh
Suami aku teh jangan-jangan di kantor nanti lagi banyak beban, ku aku teh diomelin. Nah ibu segera minta maaf. Karena setan itu suka menyuruh kita menangguhkan kebaikan. Ya, ngerasa gak sih suka kedewe lah. Hari kamu udah minta maaf sama suami? Kayak Idul Fitri tuh kan. Kebayang tuh, Idul Fitri teh sabaraha bulan. Ayeuna baru Rabiul Awal. Nah, jadi Bu, itu namanya perangkap setan. Jadi dia itu sedikit kayak puntennya Bu. Ini mah bukan berarti saya mensosialisasikan pacaran. Orang yang berpacaran itu tidak langsung melakukan hal dosa besar. Sedikit dulu. Ya. Pegang tangan, haram. Dan si akhwatnya kan jebolan pesantren. Haram. Kamu boleh pegang kalau sudah akad. Cowok teh itu jadi setan. Ditolak. Minggu depannya pegang lagi. Tadinya kan haram jadi haram. Nah, sudah ada penurunan. Tadinya kan haram. Ngolotot ya. Haram. Nah, minggu katilu haram. Ya keempat haram. Lama-lama pegangan tangan, nah perangkap biasa we. Cuma pegangan tangan, iya tuh. Cuma pegangan tangan hari kamu. Ya udah. Anda bisa baca kalau udah berani pegangan tangan, tadinya kan jari tangan. Bisa ke atas, bisa ke bawah, kelanjutannya tergantung kesepakatan bersama. Dan tergantung seberapa dahsyat setan menggoda. Jadi tidak mungkin ujug-ujug melakukan dosa besar. Yang kecil-kecil dulu, itu perangkap Pak. Gitu. Ya, makanya jangan pernah membuka perangkap. Begitu masuk, terus gitu Pak. Makanya katanya setan mah, Anda tahu unta? Unta gede kan? Nah, unta itu bisa mengusir tuannya dari tenda, dari kemah. Saya juga dulu nggak ngerti ya, tapi setelah saya berinteraksi dengan orang sana mengerti. Kemah kan orang Baduy, orang asli sana, dia suka punya kemah. Nah, kemah nanti kecil Pak. Nah, unta juga binatang ada rasa panas. Ada panas, ada dingin. Nah, unta itu bisa sampai mengusir tuannya. Caranya cuma moncongnya dulu. Set. Karena tenda teh. Cek situan teh. Oh, sok ari moncong. Sirahna asup. Akhirnya seluruh badannya masuk dan tuannya menjadi tidak merasa nyaman. Makanya seorang sare tidur dengan unta. Mending kalau untanya mulus. Kan gitu. Akhirnya keluar. Kata ahli hikmah, setan itu bisa memperbudak kamu seperti unta yang kepanasan. Dia tidak langsung mengusir tuannya. Dia pelan-pelan. Nah setan itu perangkapnya kayak gitu. Sedikit dulu. Sedikit. Nah, ya, mentak Anda yang suka rajin ke MPI, mula-mula mah mau langsung berhenti. Mula-mula minggu iya hente, minggu depan datang. Ya salang seling heula. Bener. Nanti lama-lama mah tara datang. Mual mungkin Anda ujug-ujug tadinya rajin datang, pelak berhenti. Kecuali Anda sakit. Enggak. Pasti gini, datang ayah engke mah teu kudunya sekali henteu. Engke datang deui. Nah, sekali henteu. Nanti lama-lama tina sabulan datang sekali. 3 kali henteu. Nanti lama-lama dalam 2 bulan cuma sekali, ya 7 kali henteu. Terus lama-lama bahkan Anda menjadi tidak akan pernah datang lagi. Walaupun Anda leluasa waktu. Kenapa? Jangan pernah ngasih peluang sedikit pun pada setan. Salah itu jangan. Setan mah bahaya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu jangan mengikuti langkah. Satu langkah kamu ikuti, kamu akan mengikuti langkah-langkah berikutnya. Paham nggak? Jadi satu langkah. Nah, itu. Jadi apa? Pagar betis. Yalah, pagar betis boleh. Oke, jadi kudu dipagar orang teh bener. Jadi setan mah gini. Kalau naik sepeda, kapan sepeda itu jalan?
digoes. Tapi mun seng gubrak. Tapi nah, setan itu seperti memberi Anda satu goesan. Maka Anda akan melakukan goesan-goesan yang lainnya. Dan Anda makin jauh sampai Anda tidak tahu arah kebenaran. Makanya na'udzubillah Bu, ada istri yang, Pak dah suami saya dulu tuh gak gitu. Dulu teh sok sholat, Pak matak saya mau sama dia juga, dia teh ahli ibadah. Ya Allah sekarang mah Ustadz sholat gak pernah, puasa gak pernah, sama anak-anak gak sayang, sama saya khianat. Nah jadi suaminya itu pernah masuk satu perangkap setan mirip seperti Sapeda. Terus dia ngayuh sampai Anda akan melihat bingung ini teh orangnya dulu nggak gini gitu loh. Kenapa? Karena mun Sapeda mata dina video terus sampai Anda tidak mengenali lagi. Nauzubillah kan. Nah itu mulainya dari langkah awal. Space kecil gitu loh. Nah gitu. Yang terakhir. Yang keberapa? Kelima. Kalau ingin terbebas dari setan, dari perangkap setan, jaga keikhlasan. Jadilah orang ikhlas. Ya, jaga keikhlasan. Datang ke dia ikhlas, menghadapi suami ikhlas, menghadapi istri ikhlas. Segala sesuatu dengan ikhlas itu setan susah mau masuk. Ya, sekarang gini, kalau Anda ikhlas, Anda sudah tidak butuh pujian lagi. Anda sudah tidak butuh ucapan terima kasih lagi. Anda berbuat baik. Nggak ada orang yang bilang makasih sama Anda. Nggak ngaruh. Ya, Anda dipuji tidak membuat pujian itu lupa diri. Anda dihina, hinaan itu tidak membuat Anda berhenti. Kalau itu baik Anda lakukan. Nah, setan itu susah gitu mau masuknya karena ikhlas. Kalau istilah Bapak mah tadi pagar betis, tak iya pagar betis tak iya. Sanes nu tadi, nu iya tah. Jadi kita ini memagari diri dengan keikhlasan. Sekarang, maaf ya kalau misalnya Anda datang sini, tiba-tiba yang ceramah nate bukan Ustadz Aam, tapi cuma Ustadz Ihsan. Nah, kalau Anda bilang, aku mahnya niatnya ke MPI, nu ngajarnya Ustadz Aam alhamdulillah. Ternyata yang ngajarnya Ustadz Ihsan nggak masalah. Beliau juga mengajarkan kebaikan. Yang ngajarnya Ustadz Dudi nggak masalah. Yang ngajarnya Ustadz Ridwan, Ustadz Nurjaman nggak masalah. Berarti Anda di titik ikhlas. Tapi kalau kita jadi terdatang orang jauh-jauh ya Allah. Jadi Ustadz Aamnya nggak ada. Tah iya kita ditipu nih. Sampai aku disebut penipu. Kita ini ditipu ini. Kita ditipu. Aduh ya Allah. Setan teh asup tah. Anda yang misalnya tahu jadwalnya saya tapi saya tiba-tiba berhalangan tidak hadir. Anda datang ke sini. Lamun Anda kemudian marah-marah. Apalagi gini. Kemarin di flyernya kan Pak Am. Terus dia kayak ngumumkan. Nah, Anda teh jadi berontak itu. Nah, setan teh masuk ke Anda teh. Cus. Maka perjalanan Anda 20 kilo. Ya. Perjalanan Anda mengkoordinir angkot. Perjalanan Anda itu teh, maaf, pahalanya teh berkurang karena setan masuk. Tapi kalau gini, ari Ustadz Amna mana? Sahurna aya halangan. Oh, yes. Ieu ge da sae. Dengerin. Setan teh bingung masuk lah kumaha. Cek setan teh. Nah, anger wae si ibu teh. Ya bae. Aya oge nu teu seueur nyarios mung nyana kantong keluar gitu tah. Punten. Tah eta mah jelas diperbudak setan eta mah. Kalau yang duduk cuma gini. Nah, Ustadz Amna enggak ada. Tapi dia duduk, dia dengerin sampai habis. Eta mah cuma diberi bisikan. Tapi aya nu seperti tidak diberi bisikan, tapi diperbudak. Dia mah gitu. Sudah amna teh datang, ambil tas. Nepi ka keluar. Balik weh.
Udah jauh-jauh 15 kilo, 20 kilo, nggak dengerin tausiah. Karena ustadznya nggak ada. Anda balik, Anda dapat apa? Itu mah diperbudak. Tapi kalau itu mah rada mending lah. Pahala masih dapat minimal kududuknya. Nah, jadi kudu ikhlas ya Bu ya. Nah, jigana kudu sekali-kali diuji itu teh. Nah, sekali-kali kalem iraha. Pokoknya iraha we. Mal beja-beja. Jadi kudu dijaga keikhlasan teh. Kudu dijaga keikhlasan. Dan itu kasusnya teman-teman bukan sekedar saya saja, apapun gitu loh. Anda datang ke pengajian ya, biasanya rutin diajarin ke Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan berhalangan, ada asistennya. Belajar we terus. Jadi Ustadz Ihsan kemana? Padahal mah ngomongnya. Padahal mah ngomong, apa susahnya? Kan ada WA group. Kalau akan ngirim asisten. Please deh. Kan nawa itu ngaji. Nah, mun ikhlas mah setan teh rada susah masuk. Nah, ya kan gitu. Coba lihat surat Al-Hijr. Ayat 39 40 41. Ya, baik ya. Sudah ketemu semuanya ya, insyaallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali kembali dengan isti'adah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم Sadaqallahul adzim. Sahabat Majelis Percikan Iman, ini ayat pernah disinggung saat berbicara tentang tazyin. Setan mengatakan, Tuhan, Engkau telah memutuskan aku sesat. Aku pasti menjadikan kejahatan itu terlihat indah. Ingat tazyin? Jadi maksiat itu terlihat indah di mata manusia dan aku akan menyesatkan manusia semuanya. Tapi ada pengecualian. Illa ibadaka minhumul, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang terpilih. Mukhlasin itu yang terpilih, yang ikhlas. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Apa artinya? Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Apa jalan yang lurus menuju kepada Allah tuh? Ikhlas. Jadi gini Bu, kalau kita melakukan sesuatu sekali lagi pujian, hinaan tuh udah gak ngaruh gitu loh. Nah itu Anda sudah sampai titik ikhlas. Anda berbuat baik sama saudara Anda teh tara gitu sugan nganuhunkeun apa. Nah, tapi mun ibu kieu cik atuh nuhun da. Da dengan menit nuhun acan atuh dan nuhun mah teu meuli atuh. Ah, berarti eta setan apa? Masuk. Karena kita tidak ibu masak, suami muji, alhamdulillah. Suami enggak muji, enggak apa-apa. Nggak apa-apa di depan suami, tapi apa-apa di depan teman-teman. Hari suami kamu sok muji gitu, bilang makasih tara. Lalaki mah kabeh. Nya jigananya lalaki mah kabehnya. Salaki urang ge ente. Mun teu enak tak protes. Salaki urang lalaki mah kabeh. Ah, Bu, apa itu? Setan tuh masuk dalam celah ketidakikhlasan. Kalau misalnya orang ikhlas mah udah gak akan gini, tidak butuh validasi, tidak butuh pengakuan. Ada pengakuan seneng ya alhamdulillah, tapi itu gitu nanang. Ya kan gitu. Mama dari mana? Habis senam. Oh gitu. Ibu mah senam.
Senam. Nah nih badag badan teh. Senamnya terus. Bener tuh. Ya kan? Ya. Ibu kalau ikhlas mah senam wae badag kumu teu senam bae urang. Nah gitu. Tapi mun Anda teu ikhlas, tingali sia aing mah moal senam deui tah. Aku mah senam teh untuk dia. Nah, untuk dia, untuk suami. Emang suami senang lihat ibu senam? Rudet lihatnya. Jadi apa? Saya lagi cerita apa? Ikhlas. Sok sing ikhlas. Kita semua kesini ikhlas ya. Kadang saya suka ada pertanyaan gini, Ustadz maaf ya, yang hadirnya ada di sini mah pengajiannya sedikit Ustadz. Ini teh segini teh alhamdulillah gitu. Dalam hati saya, ya saya mah mau 2an hayu, 3an hayu, 10 orang hayu, ribuan juga hayu. Maksudnya gini, antara saya ceramah dengan ribuan seperti sekarang, dengan ceramah cuma 2, 3, 4, ya apa bedanya? Jangan-jangan yang muridnya sedikit no soleh semuanya, sementara yang ribuan mah ngan 2 no soleh. Ya jangan-jangan Anda mah bisikan setan Iya Anda mulai suudon ke saya, mulai ke suudon. Maksudnya gini, kalau kita mengajar nih para guru nih, para ustadz, jangan gitu Anda mengajar karena banyaknya orang, nggak usah. Tapi kalau gini, ustadz biasa tuh nanti ya saya lihat agendanya. Selama agendanya ada, datang. Ternyata masjid ukuran esina 20 orang, nu hadir 4 orang. Nggak masalah. Kenapa? Da ikhlas mah tidak butuh lagi dengan berapa jumlah jamaah yang hadir. Ya gitu. Udah nggak usah. Apalagi bersyarat. Boleh ngundang Ustadz Aam, tapi minimal yang hadir, minimal 1000. Apa kabar? Berarti kan, kumaha. Sampai misalnya seorang ustadz mensyaratkan, boleh saya hadir tapi minimal yang hadir 500 orang. Berarti kan mensyaratkan. Saya hadir jadwalnya ini, nu hadir 10 seneng, 20 lebih seneng, 100 lebih seneng. Dan manusiawi atuh, ceramah di hadapan 10 orang dengan 1000 orang kan beda semangatnya. Dan suaranya juga mungkin kalau 10 orang mah gak akan sedahsyat ini. Iya we. Banyak tuh 10 orang pakai sound system. Ya kan gitu cuma caranya saja. Tapi ikhlasnya mah kudu sama gitu. Ini terutama guru nih. Guru, ustazah, ustadz, kade. Eta teh ujian keikhlasan di situ. Asli tuh. Saya katakan ini mah pengalaman, ujian keikhlasan di situ. Lamun saya datang ke satu tempat, ujug-ujug, hah? Orang datang ke tempat ini, hah? Setan itu. Saya kudu ta'awuz. Saya datang, ya kan gitu. Kagang, terus masjidnya kecil, terus sound system nanti Assalamualaikum, kum. Saudara, seperti itu. Akhirnya kan jadi kaganggu tah. Pak kumaha tiasa teu suarana keluar, tiasa ustaz tas teu. Iya we. Ya gitu ya. Begitu. Assalam. Iya pareuman. Weng. Ari yang. Tas pareuman Pak. Akhirnya mah ibu-ibu yang saya muliakan. Cik ibu raos kieu. Manehna raos orang teu raos, tapi nggak masalah. Jadi ini di sini bisa ada ustaz, guru, anak-anak sekalian nih, kader-kader hati-hati. Keikhlasan kalian diuji saat Anda datang ke tempat apa. Kalau kemudian ada menggerutu, misalnya gini, kebalik level orang, nah istighfar. Kenapa? Disitulah keikhlasan kita diuji. Ya, itu. Saya nyimpen mobil, ya, Ustadz. Saya pikir jalannya, Ustadz jalan. Ente Ustadz karena motor, Con. Oh, karena motor. Sawah, wah, rambut dong hancur, wah, kan gitu. Mun saya mengeluh, nah teruji keikhlasan. Tapi kalau happy we,
Pas datang teh, assalamualaikum. Mata ka rambut saya teh sok rada pondok teh gitu bisi naik motor kan rusak kan rambut kan. Oh gitu. Nah, jadi ini mah ada bagian yang terutama khususon nih saat kita jadi guru, jadi ustadz, jadi narasumber. Ya, jaga keikhlasan. Jadi ibu rumah tangga, jadi suami jaga keikhlasan. Supaya setan tidak masuk dalam celah dan akhirnya kita diperbudak. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, selesailah materi setanologi. Nah, tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Terima kasih untuk semuanya, jazakumullahu khairan katsira yang sudah hadir dengan segala perjuangan. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.